Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Bagaimana perjalanan goal selanjutnya untuk hari Senin? Di sini saya akan mengulas strukturnya BBMA yang mana itu wajib atau yang mana perlu berhati-hati untuk mengambil keputusan. Di sini bila mana ada entry pada ekstrim, wajiblah di TP di sini. Selanjutnya akan berlaku MHV, berlaku candlestick arah, dan akan berlaku re-entry. Di sini saya akan mengulas di bagian re-entry ini yang wajib benar-benar hati-hati atau mengambil keputusan sebelum entry. Jadi pastikan di area re-entry ini ada dua jenis re-entry, yaitu re-entry bisa dikatakan re-entry biasa ataupun re-entry yang mempunyai kualitas tinggi atau jarang file seperti itu. Jadi benar-benar area re-entry ini pastikan dulu area ini area yang kuat untuk open posisi. Selanjutnya kita akan melihat ke marketnya gold. Jika dilihat di sini, gold untuk triwulannya mampu membuat momentum. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bila mana ada ekstrim wajib di TP, dan ekstrim sendiri selanjutnya akan memberlakukan MHV. MHV akan sampai ke arah akan retest lagi ke atas, dan contoh re-entry yang kuat. Re-entry yang kuat ataupun bisa dikatakan basicnya BBMA pertemuan MA5 10 mid BB dibarengin dengan tren besar MA50 berada di bawah, maknanya mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi contoh ekstrim di sini entry, dan pada berikutnya pastinya akan di retest kedua kali. Jadi kalau untuk di time-time besar wajib hati-hati, karena bila mana di bawah naik maka untuk re-entry memakan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya bisa dicek di monthly-nya apa yang berlaku di monthly. Di monthly juga berlaku sama, bulannya sudah close dan di sini mendapati momentum buy. Di mana ada momentum pasti akan ada re-entry. Di mana ada cisak pastinya akan ada re-entry pula. Jika dilihat di sini pun berlaku sama. Ada ekstrim. Ini ekstrim di triwulan tadi. Selanjutnya ini ekstrim di monthly. Saya pernah membuat video sebelumnya, bila mana ada double ekstrim maka tinggal menunggu ekstrim berikutnya. Untuk menunggu ini butuh kesabaran yang sangat panjang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Contoh misalkan ada entry di ekstrim sini, karena menunggu pastinya ekstrim akan membuat MHV, dan pada candle ini reverse ini membuat MHV. Entry lah di sini akan ke bawah floating selama berapa bulan? 4 bulan baru dijemput lagi saat re-entry. Jadi di time frame besar pun akan memakan waktu yang sangat panjang. Jika dilihat dari bawah sama, tren masih dalam kenaikan. Jadi MA510 mid BB selama belum ditembus maka untuk setup sell bisa dikatakan
belum berlaku. Selanjutnya kita akan cek di time frame bawahnya di weekly. Apa yang berlaku di weekly? Di weekly sama, di weekly masih momentum buy, dan di sini ada ekstrim pula, yang mana ekstrim ini pun di retest untuk kedua kalinya dan mampu di breakout. Di sini ada ekstrim, dan selanjutnya ini adalah retest kedua kalinya mampu di breakout. Ini retest yang pertama di sini nggak mampu dan membuat MHV. Makanya ekstrim TPW, MHV, CSA, bukan CISAK. Maka yang berlaku di sini adalah re-entry-nya momentum B dari sini. Momentum B dan mengambil re-entry. Ini yang saya bilang arah kukuh ataupun area-area re-entry yang mempunyai kualitas. Di sini ada pertemuan MA5 10 mid BB dan dibarengin dengan tren besar untuk kenaikan. Makanya di sini hati-hati jika bermain di area re-entry. Pastikan area re-entry-nya itu re-entry yang kukuh atau berkualitas. Selanjutnya bisa dicek di daily. Jika dilihat di daily berlaku sama. Di sini ada momentum. Sepanjang ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya di sini re-entry. Mencoba retest ke atas, tidak mampu, membuat MHV. Selanjutnya retest yang kedua terbang. Karena apa? Di sini tren masih dalam kenaikan pula. MA5 10 mid BB dibarengin dengan media trend. MA50 masih menunjukkan tren besar arah kenaikan. Jadi untuk menganalisa arah-arah pembalikan ataupun mencari area reversal wajib hati-hati dan teliti. Bila mana mengikuti arah tren pastinya mencari buy. Jadi untuk memotong seperti itu wajib hati-hati. Selanjutnya pastikan di H4 ada apa, setup H4. Di sini masih berlaku sama. H4 pun masih menunjukkan tren kenaikan. Jika dilihat di sini pun lengkap dengan ekstrim. Di sini ada ekstrim, mampu dilewatinya kembali. Ekstrim mampu di breakout, maknanya akan menjadi batu pijakan. Selanjutnya akan retest ke atas. Jika dilihat di sebelah kiri pun ada. Ini berlaku retest yang kedua. Saat retest pertama nggak mampu, melakukan penurunan, dan pada retest kedua mampu di breakout. Di sini ada ekstrim, mampu turun, retest ke atas pun tidak mampu, akhirnya turun ke bawah. Dan di sini tidak lagi mampu membuat momentum. Akhirnya di sini reverse ke atas, membuat sisak, selanjutnya re-entry dan melanjutkan perjalanan. Jadi bermain di antara re-entry seperti ini, cari re-entry yang berkualitas atau kukuh. Contohnya di sini MA5 10 mid BB tidak mampu dilewatin. Karena inilah area-area yang kukuh. Dan di bawah pun tren besar ke atas. Jadi area-area kukuh ini mempunyai kualitas tinggi atau persentase tinggi. Selanjutnya bisa dicek ke time frame yang lebih kecil. Di sini berlaku sama. Di sini masih tren membuat momentum.
ekstrim di sini pun mampu dilewatin dan menjadi pijakan. Di entry di ekstrim wajib TP, jika tidak akan ke bawah kembali floating. Selanjutnya cek di M15. Apa yang berlaku di M15? Di M15 berlaku sama, ekstrim di retest kedua kalinya dan mampu di breakout. Di sini ada ekstrim, TPW berlaku MHV dan tidak lagi memberikan arah jisak. Yang berlaku adalah re-entry arah kuku. Nah, di sini ada momentum buy. Selanjutnya re-entry di area basicnya BBMA yang kukuh, MA5 10 mid BB yang tidak mampu di breakout, maka berlaku perjalanan menuju ke atas. Selanjutnya jika mau diperkecil lagi ke M5, apa yang berlaku di M5? Di M5 sini tidak ada nampak pembalikan, masih berlaku momentum buy. Selanjutnya tinggal time frame terakhir atau saya katakan M1. Apa yang berlaku di M1? Inilah time frame terakhir atau yang akan menentukan pergerakan market open hari Senin. Di sini nampak ada double ekstrim. Sini ada ekstrim dan di atas pula ada ekstrim. Sini berlaku double ekstrim. Bagaimana cara menganalisanya? Di sini membutuhkan waktu open untuk hari Senin, tidaklah buru-buru langsung entry. Di sini ada open sell, wajib TP di sini. Selanjutnya di retest lagi ke atas dan di atas pun membuat ekstrim. Selanjutnya TPW lagi ke bawah dan pastinya akan membuat MHV. Boleh body paling atas untuk di mapping. Jadi jika tidak lengkap, tidaklah buru-buru entry. Jadi strukturnya BBMA pasti harus lengkap terlebih dahulu untuk memastikan setup itu benar-benar di area titik reversal. Di sini ada ekstrim TPW, pastinya akan membentuk MHV, tapi ini time frame yang sangat kecil. Jika dilihat di sini kiri, ya di sebelah kiri sudah terjadi MHV atau market kehilangan kekuatan. Jadi setidaknya untuk hari Senin, bila mana ingin mencari sell ataupun buy, pastikan 1 jam pertama terlebih dulu atau setidaknya 15 menit jam open. Boleh dipantau bila mana di sini membuat setup lengkap untuk sell, pastikan di time frame atasnya atau M5 apakah kelanjutan membentuk setup pembalikan atau tidak. Jika dilihat di M5 pun sudah nampak ekstrim. Jadi untuk analisa time frame kecil pastinya akan mengikuti time frame besar. Sekalinya menganalisa mau diurut sampai M15 ataupun H1 ke bawah, pastinya tetap saja mengikuti time frame di atas. Contoh diambil dari mencari setupnya H4. Nah, di H4 sini nampak apa yang di mapping ekstrim tadi. Di sana nampak ekstrim berulang kali, namun di time frame besarnya nampak di sini berada di tengah candle ataupun di tengah perjalanan. Jadi
saya sering mengambil entry di H4 karena apa? Untuk mengurangi overtrade atau akan lebih nampak jika berada di tempat-tempat yang time frame-nya besar. Jika dilihat di sini nampak jelas di H4 tidak ada setup yang menunjukkan arah ke bawah. Di sini ekstrim, TPW, dan selanjutnya di retest ke atas tembus menjadi pijakan untuk berlanjut ke atas karena tren memang menunjukkan tren kenaikan. Jadi bila mana menunggu H4 untuk re-entry-nya buy, maka ditunggu di area MA5 10 mid BB. Disinilah area tunggu untuk mengikuti arah tren. Jadi bila mana mencari B, maka area tunggunya di sini. Dalam posisi strong seperti ini pastinya MA5 10 mid BB akan cenderung punya jarak yang cukup lebar. Jadi MA5 10 mid BB akan jaraknya lebar, dan misalkan terjadi re-entry jarang sampai langsung ke mid BB karena memang mempunyai jarak yang jauh. Jadi biasanya hanya sampai di sini MA5 10 sini sudah di reject dan akan mencoba kembali dulu naik ke atas. Jika dilihat di daily akan lebih nampak. Nah, di daily sini support sudah ikut ke atas. Jadi untuk daily mappingnya berada di pertemuan MA5 10 mid BB. Jadi area-area yang mempunyai kualitas seperti inilah area re-entry yang kuat. Contoh apa yang di mapping tadi dari H4, H1, M30, M15, M5, contohnya di sini. Ini garis-garis yang dibuat tadi. Jadi saya selalu menganalisa hanya berhenti di H1 saja dan biasa entry di H4 karena di situ akan lebih nampak adakah arah pembalikan atau tidak. Jadi kalau analisa sampai time frame kecil, dilihat di time frame besar akan nampak seperti ini, hanya berada dalam satu candle. Jadi entry daily pun sama. Ketika tidak ada reversal candle atau arah pembalikan, yang biasa entry di daily tidaklah ada entry sell. Yang pasti menunggu entry-nya B. Karena di sini momennya memang tren besar momentum buy. Re-entry MA5 10 yang waktu itu mid BB ini masih berada di bawah sangat jauh. Selanjutnya sekarang sudah naik ke atas dan nempel di sini. Ya akan bergerak naik terus, tali ini pun juga akan bergerak naik terus. Jadi jika di daily belum ada arah turun, maka masihlah mencari B karena candle close di atas top BB ini mempunyai maksud ataupun tujuan momentum berterusan, akan berlaku re-entry. Maka di re-entry inilah kita menunggu karena daily ini yang membawa media tren. Jika dilihat di H4 belum ada menunjukkan arah ke bawah, maka bila mana ingin menunggu B, pastikan di sini MA5 10 mid BB ini mempunyai kualitas atau kekuatan tingkatan valid yang dipresentasikan di atas 70-80%, mempunyai anggap tidak ada fail di sini. Jadi silakan bila mana ingin mencari sell, pastikan di H1 nya mampu breakout mid BB. Jika tidak, belum ada setup, jangan buru-buru setup sell atau masuk untuk entry sell karena di sini pun masih berlaku tren kenaikan. Boleh di mapping di H1 bila mana di sini tidak menunjukkan arah
ke bawah, maka tidaklah buru-buru mengambil entry sell. Kehati-hatian ini harus super karena gold ini mempunyai pergerakan yang sangat lebar. Nah, ini jadi analisa sampai time frame kecil hasilnya akan sama jika di setup di time frame besar. Contoh sampai H4, maka yang time frame kecil tadi hanya mengikuti arahnya time frame besar. Time frame kecil mengisi time frame di atasnya sampai terpenuhi. Makanya setup dari H4 ini sangatlah kuat. Jadi pastikan untuk hari Senin tetap hati-hati bila mana mau ambil keputusan sell, pastikan setidaknya di M15 ada arah pembalikan. Jika di M15 tidak ada arah pembalikan, wajib hati-hati karena di sini masih terjadi momentum. Maka mapping area untuk dailynya harga open, harga tertinggi. Bila mana nanti ada re-entry, boleh pantau untuk hari berikutnya. Setup time frame besar seperti ini, seperti daily ini, bisa dipakai sampai seminggu bahkan sebulan. Jadi arah pembalikan pastinya harus break mid BB. Jika mid BB tidak mampu di break, maka belum ada tanda-tanda arah pembalikan. Mau di M5 maupun di M15 akan berlaku sama. Tren masih dalam kenaikan. Tapi jika B di atas pun juga riskan. Jadi B lah pada tempatnya. Jika menunggu B di time frame kecil, pastinya akan menunggu di M5. Seperti ini adalah area re-entry yang saya bilang sebagai area re-entry tambahan. Jadi pastikan trennya dulu, tren besarnya kemana, maka akan nampak pergerakannya. Semakin time frame itu besar, maka perjalanannya akan semakin nampak. Jadi re-entry di time frame kecil pastinya TP-nya juga harus mengikuti di time frame ini. Kembali lagi ke mandi. Nah, di mandinya ini sudah close dan terjadi momentum, maka tinggal menunggu hari Senin memastikan adakah area untuk setup reversal atau tidak. Jika tidak ada area reversal, tidaklah buru-buru mengambil tindakan open posisi sell. Yang terjadi nanti akan floating dan malah bisa berakhir MC. Kira-kira seperti itu untuk analisa gold hari Senin. Tetap hati-hati, jangan pernah melawan arah. Jadi usahakan bisa entry di H1 atau H4 agar bisa mengurangi overtrade. Karena masih banyak yang senang scalpingan karena pengennya begitu ditaruh biru dan diangkat, tapi tidak memperhatikan setup pada time frame besar. Jadi entry H1, entry H4 ini sudah sangat mengurangi overtrade. Di sini nampak belum ada apa-apa di H4, jadi entry di H4 ini sangat santai sekali, dan untuk floatingnya juga lumayan. Entry bisa sehari sekali, kadang bahkan tidak entry. Beda dengan scalpingan mempunyai tingkatan profit besar, namun bisa juga langsung loss dalam waktu pendek. Profit 5 kali, bisa loss dalam 1 kali. Jadi usahakan entry di time frame besar dan pada tempatnya. Jika entry di H4, tunggu saja di time frame-nya H4. Jika ingin entry di H1, tunggu entry di time frame-nya H1. Jadi tidak perlu memindah time frame.
Jika dipindah maka di tempat itu akan berlaku scalping, akan nampak mana yang dituju dan akan kembali lagi ke bawah sebelum masa berlakunya candle close. Maka tetap menunggu di area time frame yang berlaku. Contohnya misalkan ada di sini, ada entry misalkan di ETC atau apa seperti ini, maka jika menunggu entry-nya di H4 ya di H4 seperti ini gitu. Jadi nanti TP-nya juga akan berlaku di sini. Ini contoh analisa yang kemarin ETC menunggu di area MA510 dan mid BB, maka saya ada entry di sini. Ini bagian dari contoh misalkan kita mau mengambil dari sini momentum sini, maka area kuatnya adalah MA510 mid BB. Jadi entry tetap pada tempatnya. Jika dipindah maka akan berlaku di mana pindahnya. Misal di M15 maka disinilah berlakunya. Ketika sampai momentum ataupun sampai re-entry harus ditutup. Tapi jika entry-nya di sana akan berlaku waktu yang sama. Contoh entry di H4 akan berlaku 3 candle atau 12 jam. Kita tinggal menunggu waktu itu berakhir. Nah, kira-kira seperti itu untuk analisa hari Senin. Semoga profit dan tetap hati-hati untuk menjaga margin. Usahakan selalu merincikan terlebih dahulu entry dalam posisi apa ataupun re-entry ini kuat atau tidak, pastikan terlebih dulu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.